Oke, jadi kalau seandainya kalian ketemu kata kerjanya yang berakhiran dengan huruf-huruf ini, kalian tinggal tambahin IS untuk orang ketiga tunggalnya. Misalkan kalian ada kata kerja watch, kan sama tuh ya, berakhiran dengan CH, maka dia jadinya watches. Aturan penambahan S atau IS ini juga berlaku untuk aturan tunggal jamak ya di kata benda. Kan kalau tunggal jamak tuh sama ya, tinggal kalian tambahin S sama IS. Nah, itu kurang lebih sama. Kalau misalkan bendanya itu berakhiran dengan CH sama SH, untuk jamaknya kalian tinggal tambahin ES. Misalkan bash, bash itu kan artinya semak-semak ya, maka dia jadinya basis gitu. Jadi ini terus kita punya gelas, double S ya, dia jadinya glasses. Jadi aturannya sama antara aturan spelling verb orang ketiga tunggal sama spelling verb untuk yang spelling noun untuk yang tunggal jamak. Itu sama. Oke. Itu untuk aturan yang pertama. Aturan yang kedua ya. Aturan yang kedua adalah ketika kata kerjanya berakhiran huruf Y tapi diawali dengan huruf konsonan. Nah, ini tadi yang membedakan ya. Kalau misalkan dia huruf konsonan plus Y, endingnya itu, maka huruf Y-nya kalian ganti dengan I, baru kalian tambahin ES. Jadi kayak Mary, study, carry, worry, ini kan huruf Y, tapi diawali dengan konsonan semua nih. Ini R, ini D, ini R, ini R. Maka Y-nya kalian ganti I, baru tambahin ES. Kalau seandainya hurufnya vokal, vowel, Miss. Kalau vowel, kalian tinggal tambahin S. Contoh, plays, enjoys, says, gitu ya. Buys, kalian tambahin S. Di luar aturan ini, silakan kalian tambahin S. Biar adem ya. Kalau tambah S, tambah 500 biasanya. Kalau nggak pakai S, 2000. Ini apa sih? Oke, ada pertanyaan untuk present tense? Cukup jelas? Do you have Jelas, any Miss. questions? Kalau cukup jelas, kita ke simple past tense. Miss, Okta mau tanya, Miss. Ah, gimana, Okta? Kalau kata kerjanya diawali sama kata kerja bantu itu mendapatkan kata tambahan atau perubahan nggak ya, Miss ya? Kalau untuk present tense, dia jadi gini. Misalkan, Miss share di mana nih? Sini aja. Jadi kalau yang namanya di kata kerja, di present tense, kalau seandainya dia itu action verbs, maka dia nggak ada kata kerja bakti di depannya untuk kalimat aktif. Tapi kita punya yang namanya kalimat pasif. Cuman kalau kalimat pasif, kita belum nyampe ke sana pembahasannya. Jadi gini, kalimat itu kan banyak nih. Ada yang namanya active sentence, ada yang namanya passive sentence. Kalian mungkin pernah juga dengar istilah ini. Kalimat aktif, kita ada 16 tenses. Iya, sama. 16 tenses. Terus yang di sini, dia juga sama. Ada 16 tenses juga. Jadi kalau kalian mau menghafal rumus, kalian harus hafal 32 rumus. Masing-masing kalimat, masing-masing tenses ya. Ini ada kalimat positif, ada kalimat negatif, Negatif. ada kalimat interrogatif. Berarti berapa tuh? 16 kali 3. Kalau kalian mau ngapalin rumus ya. Terus kalimat interrogatif itu ada yang namanya, nih kalau Miss jabarin lagi, ada yang namanya yes no questions, ya, yes no interrogatif, ada yang namanya double H questions. Bingung?
Bingung. Yang sekarang Rada-rada, Miss. yang sekarang Miss jelasin ini adalah present tense, ya. Yang hari ini tadi, yang barusan untuk kalimat aktif, positif, negatif, sama interrogatif yang yes no questions. Tuh. Miss, kalau yang WH questions gimana, Miss? Beda lagi. Kalau WH questions, kalian butuh penambahan, gimana ya? Miss mau jelasinnya. Jadi gini. Jadi misalkan Miss punya pertanyaan, sorry. Miss punya kalimat, she goes to Paris with her boyfriend today. Misalnya ya. Bedanya antara yes no question sama WH question itu apa? Jadi kita ada dua tipe kalimat tanya ya. Ada yang namanya kalimat yes no questions, pertanyaan yes no questions, ada yang namanya pertanyaan WH questions. Ketika kalian buat kalimat yes no questions, kalian itu hanya meminta jawaban iya atau tidak. Makanya namanya yes atau no. Yes, no question. Contoh. Does she go to Paris with her boyfriend today? Apakah dia pergi ke Paris dengan temennya, dengan teman cowoknya hari ini? Jawabannya kan cuma dua. Iya atau enggak? Yes Tidak. or no? Kalau dia nggak pergi, kalian jawabnya no, she doesn't. Kalau dia pergi, yes, she does. Tapi kalau WH questions, ya, kalau yang namanya WH questions, ini ketika kalian minta specific answer. Kalian minta jawaban khusus, jawaban yang spesifik. Contoh, misalkan, kemana dia pergi dengan cowoknya hari ini? Apa jawabannya? Pak, Kalau dia Paris. pergi. Atau she goes to Paris with her boyfriend today. Ya kan? Kalau misalnya kapan dia pergi to Paris dengan cowoknya? Jawabannya hari ini. hari ini. Begitu. Ya. Inilah yang kita sebut dengan WH questions. Polanya gimana? Sama sebenarnya. Tapi kalian tambahkan kata tanya dulu di depan. Apa yang mau ditanya, baru kalian masukkan formula yang kalimat tanya tadi. Does plus subject, kalau memang yang ditanya bukan subjeknya. Where does, ini ada she-nya ya mestinya. Sorry, lupa. Tuh, where does she go to Paris with her boyfriend? Cukup jelas? Oke. Sama. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif, terus ada yang pakai action verb, ada yang pakai linking verb. Cuman tadi pertanyaannya adalah kalau seandainya kata kerjanya diawali dengan linking verb. Jadi misalkan she is goes. Benar nggak ini? Enggak. Karena bukan ini polanya.
Dia baru dapat pertambahan linking verb kalau seandainya di tenses-tenses tertentu. Makanya kita belajar tenses yang lain. Di present tense untuk kalimat aktif, dia tidak mendapatkan penambahan linking verb di awalnya. Gitu, Okta. Jadi kalau misalkan kalimatnya she is goes to Paris, salah kalimatnya. Ya, karena ini bukanlah formula atau bukanlah aturan untuk bikin kalimat tenses, kalimat present tense. Kalau misalkan gini, nah mungkin karena ini rumusnya present continuous, tapi kan kita belum masuk ke present continuous gitu. Cukup menjawab pertanyaan Okta tadi? Yes, Miss. Thank you, Miss. Oke, kita coba cek lagi dulu ya ke tenses yang lain. Past tense. Past tense ini masa lampau, ya, membahas hal-hal yang terjadi di masa lampau. Kapan kita menggunakan past tense? Satu, ketika suatu kegiatan atau situasi itu mulai dan berakhir di waktu tertentu di masa yang akan di masa lampau. Dengan kata lain, ketika kegiatan tersebut atau situasi tersebut udah selesai di masa lampau. Kedua, kita gunakan ketika kita ingin merujuk atau menyampaikan kegiatan-kegiatan yang merupakan kebiasaan kita, tapi kebiasaan kita di masa lampau. Kalau present tense tadi kan kebiasaan kita sekarang. Nah, ini kebiasaan kita di masa lampau, yang artinya sekarang masih kalian lakukan kan? Enggak. Ya, bedanya itu antara past tense sama present, ya. Contoh, he was late to class yesterday. Kalau tadi kan he always comes late to the class ya. Ini he was late to class yesterday. Kapan dia terlambatnya? Kemarin. Hari ini pada saat kalian ngomong dia terlambat nggak? Belum tentu. Karena kan kita lagi menceritakan situasi yang terjadinya kemarin. We arrived 3 weeks ago. Kita sampai 3 minggu yang lalu. Udah sampai belum kita? Udah. Kapan sampainya? 3 minggu yang lalu. Gitu. Ya. She always wrote a letter to her mother on Sunday night. Bedakan dengan ketika kita bikin kalimat present tadi. Sebenarnya kan bisa juga nih. She always writes a letter to her mother on Sunday night. Sama nggak kira-kira kalimatnya? Mirip ya? Yang di atas she always wrote a letter to her mother on Sunday night. Yang ini she always writes a letter to her mother on Sunday night. Mirip ya? Mirip ya? Yang beda cuman ininya. Tapi maknanya berbeda. Ketika kalian bilang ini, she always writes a letter to her mother on Sunday, ya berarti saat ini, ketika kita ngomongin kalimat itu saat ini, dia itu selalu nulis surat buat ibunya di minggu malam. Hari Minggu malam-malam. Tapi ketika kata kerjanya kalian ubah jadi kata kerja past tense seperti ini, yang mengindikasikan bahwa kalimat ini terjadi di masa lampau, she always wrote a letter to her mother on Sunday nights. Ini maknanya berubah jadi dia dulu selalu menulis surat untuk ibunya di minggu malam. Berarti saat ini pada saat kalian ngomongin kalimat itu masih nggak dia nulis surat untuk ibunya minggu malam? Nggak lagi. Bisa karena sekarang dia udah pakainya WA, nggak lagi nulis surat. Bisa karena dia sekarang udah tinggal sama ibunya. Atau bisa juga karena ibunya udah nggak ada. Ya. Tapi pada saat kalian menyampaikan itu, dia udah nggak nulis surat lagi untuk ibunya tiap minggu malam. Jadi itu yang membedakan ya, maknanya, makna yang kalian sampaikan. Jadi ketika kalian ingin sampaikan maknanya itu terjadi di sekarang, kalian gunakan present. Ketika kalian ingin menyampaikan makna kalimat itu terjadinya di masa lampau, kalian gunakan past tense. Cukup jelas?
Any question so far? Enggak ya? Kalau untuk past tense indikatornya kita punya yang last, ago. Nah, itu past tense semua ya. Last night, last week, last year, last month, last Saturday, last semester, last Friday, last Monday. Last Monday, Miss Mala couldn't teach our class. Senin kemarin, Miss Mala tidak bisa mengajar kelas kami. Kayak couldn't teach. Jadi kata kerja bentuk kedua gitu ya. Atau last Monday, Miss Mala did not. Nah, itu nanti kita lihat rumusnya ya. Yesterday and ago. Formnya mirip kayak present tense tadi, tapi dia pakai D or ED. Studied, waited. Kita lihat rumusnya. Kita lihat rumusnya di whiteboard. Saya hapus dulu ini. Sama kayak present tadi ya. Di past tense juga kita ada yang kalimat pakai action verbs. Ada juga yang kalimat pakai linking verbs. Kalau di past tense, linking verb-nya adalah was atau were. Kurang lebih rumusnya sama. Kalimat positifnya subjek plus bedanya dia kata kerja bentuk kedua. Plus object or complement. Kalau negatifnya subjek plus did. Kalau tadi kan pakai does atau do kan, kalau ini pakai did plus do or does plus not plus kata kerjanya balik lagi jadi bentuk pertama ya, remember. Plus object or complement. Tanda tanyanya did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Jadi misalkan tadi contohnya she spoke English last year. Dia berbicara bahasa Inggris tahun kemarin. Berarti hari ini pas ngomong masih nggak? Enggak. Dia berbicaranya bahasa Spanyol sekarang ya. She did not speak. Balik lagi ke kata kerja bentuk pertama. English last year. Yang ini juga sama ya. Did she speak English last year? Any questions? Cukup jelas ya. Untuk linking verbnya gimana? Linking verb sama. Kalian cukup bedakan mana yang pakai was, mana yang pakai were. Yang pakai was itu I was thinking about you. It sama singular noun. I was thinking about you. Kalau what? They, you, we, sama plural noun. Rumusnya sama kayak tadi ya. Kayak yang present. Positif, subject plus was atau were plus complement. Negatifnya plus was atau were plus not plus complement. Interrogatifnya
Was atau were plus subject plus complement. Cukup jelas? Jelas, Miss. I was student. Sorry. She was student. They were student. Now not anymore. Ini sama, tinggal tambahin notnya. I was not student, she was not student, they were not student. Yang ini juga sama. Were I student? Was I student? Was she student? Any questions? Cukup jelas ya? Oke. Yes, Miss. Kalau cukup jelas, Miss rasa kayaknya cukup dulu untuk yang tensis ya. Ini masih banyak di materinya, nanti Miss share ke kalian, tapi nanti kalian silakan pelajarin sendiri beserta rumusnya. Nanti Miss share juga rumusnya. Kalian bisa tanyakan ke Miss kalau ada yang kurang jelas. Any questions? Ini udah jam 11 soalnya. No, Miss. No. Kalau nggak ada, ini berapa menit lagi ya? Oke, Miss stop dulu.